kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, salam kebajikan. Selamat siang dari Papua, pada seluruh peserta yang kami hormati, para Dewan Juri. Berikut ini izinkanlah saya untuk memaparkan materi saya yang sesuai dengan apa yang kami lihat dan rasakan dan ikut melaksanakan. Sehingga saya beri judul dampak pemangkasan struktur organisasi bidang perpustakaan pada pemerintah Provinsi Papua. Suatu tinjauan tentang penerapan tupoksi dan kinerja perpustakaan. Bukan, dulu. Ya. Di dalam Undang-Undang 43 2007 yang kita ketahui bersama bahwa perpustakaan adalah institusi yang terdapat dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 bab pertama ayat 1 itu bunyinya perpustakaan adalah institusi dan seterusnya. Kalau perpustakaan merupakan institusi, tentunya merupakan lembaga, tentunya melaksanakan kebijakan. Yang berikut, kalau perpustakaan merupakan institusi, melaksanakan kebijakan pusat maupun daerah. Kemudian, kalau perpustakaan itu merupakan satu lembaga atau satu institusi, maka tentunya melakukan fungsi-fungsi manajemen. Itu menurut Sutarno yang menulis buku Manajemen Perpustakaan. Yang berikut itu, kalau perpustakaan sebagai institusi, mengapa sampai di daerah itu, khususnya di Papua, perpustakaan sebagai institusi itu seakan-akan ada kesan bahwa mau diredupkan sehingga tidak berkembang. Itulah permasalahan yang kami hadapi di Papua. Kemudian yang berikut, masalah pengorganisasian dan pengkoordinasian atau menjadi kaku atau rigid di dalam melakukan aktivitas sehari-hari berkaitan dengan pelayanan perpustakaan itu, aspek pengorganisasian dan aspek pengkoordinasian itu menjadi kaku karena terjadi pemangkasan dalam struktur organisasi perpustakaan itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah struktur organisasi yang sekarang ini, saat ini perpustakaan di Papua itu mempunyai satu bidang, membawai satu seksi. Mulanya 3 bidang, membawai 3 seksi. Sehingga di dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada publik, itu mengalami hambatan. Karena tugas-tugas yang kami laksanakan selama itu sudah baik, tetapi terjadi pemangkasan, penyempitan dalam organisasi kami. Yang berikut adalah tugas pokok dan fungsi. Karena di dalam perpustakaan kami menjadi satu bidang, tentunya kami mempunyai satu tugas pokok. Dan kami juga mempunyai karena satu bidang, maka kami mempunyai satu tugas pokok. Itu juga membuat tugas-tugas yang kami melakukan itu menjadi hambatan dan tidak optimal di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama yang menyangkut perpustakaan, bidang perpustakaan dan kepustakawanan. Kemudian karena perpustakaan merupakan satu institusi, maka kinerja kita itu lebih kepada pelayanan masyarakat. Namun di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, beban kerja kami bertambah. Beban kerja kami bertambah itu disebabkan karena terjadi perampingan, organisasi kami dipangkas sehingga menjadi satu bidang, sehingga satu bidang itu mempunyai tugas yang berat. Kemudian kepada ketiga seksi juga demikian. Sehingga di dalam mengoperasikan aktivitas sehari-hari selalu ada mengalami hambatan dalam melayani publik. Yang berikut adalah di dalam pembahasan ini proses
dan kegiatan terjadi pemangkasan karena memang ada proses dan kegiatan birokrasi politik yang menyebabkan sehingga ada pemangkasan birokrasi sehingga berdampak kepada organisasi pelayanan perpustakaan di Papua. Yang berikut adalah struktur organisasi kami yang sebenarnya penting, merupakan satu kekuatan, tetapi karena terjadi penyempitan, terjadi pemangkasan, maka di dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari mengalami hambatan-hambatan. Nah, dengan demikian, kami dalam mengkoordinasikan kepada kabupaten kota agak mengalami hambatan, tidak optimal seperti begitu. Yang kemudian tugas kami yang berkaitan dengan membina dan mengembangkan semua jenis perpustakaan di wilayah Papua itu tidak berjalan optimal dengan baik karena beban tugas kami semakin besar, tetapi tenaga masih berkurang. Kemudian perpustakaan kami juga melakukan kebijakan formal maupun non formal. Kebijakan formal itu menyangkut dengan peraturan perundang-undangan, kemudian kebijakan non formal itu menyangkut program dan kegiatan. Ini kami tidak bisa melakukan dengan baik karena di dalam melakukan perencanaan dan kegiatan kami, karena bidang tugas kami diperkecil, tentunya kami mengalami hambatan di dalam melakukan kebijakan. Nah, pada tahun 2016, saya diikutkan dalam tim untuk membahas bagaimana membuat suatu tipologi. Ternyata pada waktu itu perpustakaan kami menjadi tipologi B, dan saat itu sudah disetujui oleh Inspektorat Provinsi Papua, dan waktu itu Perpustakaan Nasional yang diwakili oleh Pak Renus Sibolo yang mewakili Perpustakaan Nasional untuk menandatangani struktur organisasi kami supaya menjadi lembaga tersendiri. Tapi waktu itu tidak terlaksana, sehingga sampai pada saat ini kami masih berada dalam organisasi kami masih kecil. Terjadi penggabungan dengan instansi-instansi yang terdekat. Seperti sekarang kami bergabung dengan Dinas Pendidikan. Seperti itu. Yang berikut, Pak. Ya, yang menutup kesimpulan saya sederhana saja. Ada kesimpulan, ada dua. Pertama, perpustakaan belum dianggap sebagai satu lembaga atau suatu institusi. Yang kedua, perpustakaan belum dipandang sebagai institusi publik atau public service. Secara organisasi, memang bidang perpustakaan dan kepustakaan sudah merupakan tipologi B. Itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Tetapi sampai pada saat ini, perpustakaan di Provinsi Papua ini masih digabungkan dengan instansi lain. Kemudian saran kami, pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia perlu memberikan masukan konkret kepada daerah melalui Kemendagri. Kemudian yang kedua, Perpustakaan Nasional bersama Kemendagri barangkali bisa membuat rakor khusus dan mengundang pimpinan daerah, dalam hal ini Biro Hortal, untuk melakukan rapat koordinasi atau mungkin rapat koordinasi khusus untuk bisa menyampaikan bagaimana posisi perpustakaan di daerah, khususnya Provinsi Papua, sehingga kami bisa dilegitimasi untuk bisa menyusun kembali organisasi kami. Kemudian lanjut. Demikian
barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Dan Burung Cendrawasih dari Papua menyampaikan terima kasih. Sekian dan terima kasih.